Drop point khusus laundry kiloan tidak kami rekomendasikan. Kenapa seperti itu? Yang pertama, laundry kiloan itu rata-rata untungnya atau profitnya 25-35%. Apik Laundry sejak 2008 kita sudah konsepnya drop point. Sampai akhirnya di tahun 2017 kami harus menutup 8 titik, kami harus tutup serentak di dalam 2 bulan. Kenapa seperti itu? Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita masih dalam acara roadshow Apik Group dan Apik Primadia di Jawa Timur. Dan hari ini kita akan review kegiatan kita bersama teman-teman Paguyuban Laundry Malang Batu. Saya menghadiri undangan dari teman-teman pengurus dan panitia seminar akbar untuk Laundry Malang Batu. Nah, di Malang ini kita datang untuk sharing bersama teman-teman pengusaha laundry, 100-an orang pengusaha laundry Malang Batu. Saya biasanya kalau diundang untuk menjadi pembicara di satu lokasi, dimanapun itu, saya pasti akan bertanya, siapa aja yang hadir, Pak, pesertanya seperti apa, dan targetnya mau apa. Singkat cerita, mereka menyampaikan bahwa para pengusaha laundry Malang Batu yang tergabung dalam paguyuban ini, mereka butuh semangat, termasuk bagaimana menggenjot omset. Kalau di dalam 5 tangga bisnis di YouTube yang selalu saya sampaikan maupun di buku saya Fundamental Business Laundry, kita selalu akan ngecek dulu kesehatan perusahaannya seperti apa, posisi usahanya ada di mana, apakah di tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, atau tangga kelima. Dari diskusi tersebut akhirnya kita mengerucut, oh teman-teman omsetnya masih naik turun. Pada waktu kita nggak ada di lokasi, kadang omsetnya drop tiba-tiba. Kalau kita tidak terlibat langsung di dalam bisnis ini, ada aja masalahnya. Problemnya misalnya cucian banyak yang tukar, yang nggak tepat waktu, pegawai santai-santai dan sebagainya. Oh berarti sistemnya belum sempurna, sistemnya belum maksimal dioptimalkan seperti apa dan sebagainya. Oke, balik lagi ke acara. Acaranya memang luar biasa rame. 100-an orang, berarti 100 orang itu nggak sedikit. Rame sekali. Acaranya luar biasa ramenya. Saya menjadi pembicara pertama. Oke, pembicara pertama untuk sharing tentang sebagai pengusaha laundry, siap kompetisi dan siap kolaborasi. Nah, itu ide yang saya sampaikan ke panitia. Jadi sebagai pebisnis laundry yang tangguh, kita harus siap kompetisi, siap kolaborasi. Jadi pada waktu berkompetisi, kita yang hadir di dalam acara tersebut, semuanya pengusaha laundry, meskipun sebagian kecil ada yang belum buka dan akan buka, termasuk klien-klien kami pun ada yang hadir di sana. Tapi kan semua adalah pengusaha laundry yang berkompetisi. Kalau nggak berkompetisi, kalau tidak kompetitif, ya bisnis ini nggak keren. Berarti bisnis ini ya nggak jangka panjang lah seperti itu. Kalau bisnis ini semakin banyak kompetisinya, berarti semakin bagus. Tinggal kita masuk mau level mana, kelas A, kelas B, kelas C. Kita mau laundry yang seperti apa. Saya menyampaikan materi terkait 5 tangga bisnis lagi, 5 tangga bisnis tapi lebih ke arah yang omset. Jadi bagaimana mendapatkan omset yang maksimal di dalam membangun bisnis laundry pertama kali. Bahkan yang sudah bisnisnya jalan, itu seperti apa yang akan dijalankan. Karena pada waktu saya bertanya, teman-teman laundrynya yang lebih dari 10 tahun ternyata ada beberapa. Bahkan ada yang laundrynya 17 tahun. Wih keren, tepuk tangan. Laundrynya 17 tahun. Bahkan ada laundry yang baru buka 2 bulan, 3 bulan. Antara yang 3 bulan dengan 17 tahun ternyata nggak beda jauh. Nggak beda jauhnya apa? Karena yang 17 tahun menurut saya gayanya cara menjalankan bisnisnya masih tradisional. Terus antar jemput, bahkan banyak yang masih konsepnya adalah drop point. Nah ini teman-teman, saya akan bahas hari ini adalah tentang drop point. Kalau di buku Fundamental Business Laundry, kalau teman-teman melihat kuadrannya, ada kuadran drop point sebagai reseller, ada kuadran self-employee, kuadran untuk business owner, kuadran sebagai investor. Yang kita bahas sekarang adalah tentang kuadrannya drop point. Apik Laundry sejak 2008, kita sudah konsepnya drop point. Sampai akhirnya di tahun 2017 kami harus menutup dari 16 titik atau 15 titik, saya lupa, dari 16 titik saat itu, 8 titik kami harus tutup serentak di dalam 2 bulan. Kenapa seperti itu? Karena mulai tidak menarik bagi pelanggan, tidak menarik bagi konsumen.
Yang tidak menariknya adalah bahwa sudah mulai bermunculan laundry-laundry yang ada mesinnya dan bisa memberikan servis cepat. Express, ada mesinnya Express. Sedangkan kami Droppoint, laundrynya ya cuma terima cucian, ada pegawai satu, sudah tidak ada mesinnya. Jadi Express pun 3 jam selesai, 5 jam selesai pun juga nggak bisa selesai karena kami harus oper lagi ke Central Workshop. Kenapa konsepnya Droppoint? Jadi saya menjelaskan juga di video saya, jangan buka laundry sebelum nonton video ini. Nah, itu saya menyampaikan di poin tersebut. Pada waktu saya membangun laundry Droppoint, saya cuma berpikir bahwa yang pertama saya nggak perlu bikin cabang yang ada mesinnya. Di mana dengan buka cabang ada mesinnya, berarti kami harus berinvestasi di sana. Menginvestasikan diri untuk mesin-mesinnya. Jadi kita harus invest mesin, sewa tempat, dan sebagainya. Terus yang kedua, saya menyadari bahwa saat itu saya kalau punya cabang aja, saya punya cabang 2 aja untuk Central Workshop aja, saya pusing kelola untuk quality control ya, mengelola untuk laundrynya. Quality controlnya nggak bisa sama. Nah, ini permasalahan baru. Dari 2 poin tadi, akhirnya kita memutuskan apa sih kira-kira model bisnis yang kira-kira bisa menjangkau masyarakat lebih luas, pelanggan lebih luas, tapi nggak perlu modal semakin besar. Ya, Droppoint jawabannya. Nah, Droppoint kami di tahun 2008, 2009, 2010, 2011 mulai gencar. Akhirnya kita kerjasama dengan tempat-tempat yang strategis. Misalnya kos-kosan strategis, misalnya toko makanan, warung makan pernah, salon pernah. Nah, poin yang kedua yang saya sampaikan adalah selain tempat strategis tadi, sebenarnya ada alasan kenapa kami milih titik-titik tersebut. Karena kami pada waktu membuka Apik Laundry dengan website, dengan online, yang menjangkau kami lebih dari 10 km. Jadi banyak banget yang minta antar jemput dan sebagainya. Nah, karena antar jemput kita coba langsung mapping. Area mana aja sih yang rame? Oh, ternyata misal nih daerah Pondok Indah, Radio Dalem, terus Haji Nawi misalnya banyak yang telepon. Akhirnya kita pikirkan kita bangun Droppoint di sana. Oke, kita bangun Droppoint 1. Pelanggannya berarti dikumpulan di dalam satu Droppoint ini. Jadi kita kerjasama siapa ya? Kita buka kerjasama Droppoint di website. Membuka keagenan, membuka Droppoint kerjasama bagi hasil dan sebagainya. Akhirnya banyak yang telepon. Semua Apik Laundry 17 titik tadi, 17 Droppoint tadi, itu konsepnya akhirnya apa ya? Standar kualitasnya bagus, sama semua. Jadi Apik Laundry 17 titik standarnya sama. Yang sering kejadian adalah banyak teman-teman membuka cabang itu standar A dan B beda, C beda, Z beda, dan sebagainya. Saya selalu menyampaikan jangan sampai branding kita kalah, branding kita jatuh gara-gara kita tidak sesuai marketnya. Maksudnya kita buka di A, B, C dengan merek yang sama, tapi secara branding, secara pelayanan beda. Itu akhirnya membuat branding Bapak Ibu turun dan sebagainya. Coba lihat juga, Starbucks, McD, KFC, dan brand-brand besar, itu standarnya sama semua nggak? Iya kan? McD baik di Indonesia maupun di Malaysia itu udah sama. Settingan brandingnya sama. Mungkin yang membedakan adalah taste-nya. Disesuaikan areanya, disesuaikan negaranya. Misal kita mau makan ke McD, di Singapura itu nggak ada nasinya misalnya, pakai kentang. Tapi sausnya kan nggak seenak di Indonesia, lidahnya beda. Tapi secara tampilan sama, servisnya sama, terus tampilan si pegawainya juga pakai apron juga, ada yang hijau, ada hitam dan sebagainya. Itulah yang membuat akhirnya oke, Apik Laundry kita bikin Droppoint saja. Tapi kenapa sih Droppoint sudah saya nggak rekomendasikan? Di tahun sekarang, 2024, bahkan sejak tahun 2019, kami sudah menguji bahwa Droppoint untuk laundry kiloan ya, catat ya, Droppoint khusus laundry kiloan tidak kami rekomendasikan. Kenapa seperti itu? Yang pertama, laundry kiloan itu rata-rata untungnya atau profitnya 25-35%. Kalau kita sewa tempat sendiri khusus untuk Droppoint nggak ada mesinnya, itu anggap aja kita sewa tempat misalnya per bulan 2 juta. Pegawai satu misalnya 2 juta juga. Listriknya anggap aja 300.000. Itu sudah hampir 5 jutaan. Kita harus keluarkan untuk kos operasional di sana. Kalau Droppoint tersebut omsetnya adalah 10 juta, misalnya nih omsetnya 10 juta, profitnya 25%, untungnya berapa? Untungnya 2.500, sedangkan biaya operasional untuk membayar keagenan atau titik Droppoint tadi sekitar 5 juta. Minus nggak? Minus. Makanya teman-teman harus bisa memikirkan kenapa sih Droppoint untuk laundry kiloan nggak dikerjakan.
Yang kedua adalah dengan adanya drop point nggak ada mesinnya, gampang banget kita tutup karena kita kalah bersaing. Kalah bersaing dengan apa? Dengan laundry yang sudah ada mesinnya. Coba perhatikan teman-teman, banyak laundry kiloan sekarang yang bisa ekspres. Bahkan yang mesinnya nggak harus stack, nggak harus ditumpuk, nggak harus mesinnya di open kitchen. Mereka aja sudah bisa mengerjakan pekerjaan ekspres, 6 jam selesai dan sebagainya. Nah, kita kalau drop point kan tukang setrika nggak ada, tempat mesin juga nggak ada, udah pasti kalah. Banyak orang kalau mau buka laundry itu kalau nanya ke toko elektronik atau toko mesin itu selalu bilang, Mas, kalau mau buka laundry di mana sih? Wah, gampang, buka laundry itu di sampingnya Apik Laundry aja udah pasti rame. Akhirnya kami mulai menyusun strategi baru, membuat bisnis model yang baru yang sekarang kami terapkan di dalam Apik Management dan Apik Group. Makanya kenapa kami tidak merekomendasikan yang namanya drop point untuk di sisi laundry kiloan. Nah, ini juga saya sampaikan di acara kemarin, seminar Akbar Laundry Malang Batu. Kenapa sih saya nggak menerapkan drop point lagi? Inilah alasannya. Karena teman-teman masih banyak banget nih, apalagi pengusaha-pengusaha yang kawan-kawan kami yang dari Pacitan, itu yang pakai pelang-pelang yang biasanya ada di toko kelontong, toko peracangan. Sekarang sudah nggak ada, karena marketnya sudah banyak yang berkurang. Karena yang pertama adalah laundry kiloan sudah mulai banyak. Laundry kiloan sudah bisa mengerjakan laundry satuan, itu yang pertama. Yang kedua, sudah banyak laundry yang sudah pakai mesin dan ekspres. Jadi lebih meyakinkan, orang lebih yakin datang ke laundry yang sudah ada mesinnya, dibanding yang nggak ada mesin. Perlu diingat juga, pada waktu teman-teman sudah mulai masuk di profit, udah dapat untung, coba mulai reprofiling teman-teman. Jadi profil ulang, kita coba lihat profilnya para pelanggan kita 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, pasti berbeda, kebiasaannya berbeda. Terus marketnya sudah berubah, ya teman-teman, cara mainnya, cara berbisnisnya ada perubahan, harus ada perubahan, menyesuaikan adaptasi dengan market yang ada. Itu poinnya yang untuk teman-teman kerjakan. Nah, siapa teman-teman yang nonton ini yang masih pakai konsep drop point? Boleh komen di bawah ini. Boleh kasih masukan ke saya. Jangan-jangan drop point masih bagus. Di tempat saya bagus, Mas Apik. Ya monggo, jalanin aja. Tapi teman-teman ingat ya, ada beberapa threat, ada beberapa ancaman yang akan terjadi pada waktu teman-teman tetap menerapkan drop point. Makanya kenapa? Konsep kami sekarang ya sudah, bikin aja laundry yang 2 stack mesin, yang penting bisa ekspres. Nah, kayak gitu, karena sekarang persaingannya seperti itu. Pertanyaan sekarang adalah gimana kalau drop point untuk satuan? Nah, kalau satuan, teman-teman kan lihat tabel saya ya, bahwa laundry satuan profitnya 70-80%. Misalnya laundry sepatu, laundry baju satuan, terus laundry premium, helm satuan, bed cover misalnya, boneka. Nah, itu kan profitnya besar. Nah, itu boleh dan bisa dijalankan dengan konsep drop point. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat insight dari sharing hari ini, karena saya mencuplik salah satu materi yang saya sampaikan di acara seminar Akbar Laundry Malang Batu. Acaranya keren, hadiahnya juga luar biasa, jadi keren banget, 100-an orang hadir. Terima kasih teman-teman panitia dan pengurus yang mengizinkan saya untuk sharing bersama teman-teman di Laundry Malang Batu, Paguyuban Laundry Malang Batu. Semoga bermanfaat dan bisa mengembangkan bisnisnya teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya, kami boleh keliling-keliling, diajak jalan-jalan ke beberapa laundry-nya teman-teman. Terima kasih teman-teman, ini sharing dari saya bahwa di dalam acara seperti seminar Akbar Laundry Malang Batu, kita memberikan inspirasi, insight bahwa bisnis laundry ini masih gede banget marketnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kompetisi tetap akan ada, tapi bagaimana kompetisi ini sehat dan teman-teman bisa kolaborasi. Contoh kolaborasi, sebelum saya tutup, contoh kolaborasinya adalah, misalnya teman-teman adalah laundry baju, laundry kiloan, tidak ada tempat untuk nyuci karpet, ya teman-teman bisa bekerja sama dengan laundry karpet tempatnya Mas Vicky tadi misalnya. Jadi nggak harus semuanya kita kerjakan sendiri. Kalaupun memang ada teman-teman kita yang memang juga butuh omset, ya sudah kita oper ke sana, tinggal cincai aja. Berapa ini komisinya gitu ya. Keren. Semoga teman-teman semakin solid,
Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Paguyuban Laundry Malang Batu mengundang saya. Semoga nggak kapok. Kapan-kapan kalau ke Jakarta berkabar mampir di sini. Dan semoga sharing saya juga bermanfaat untuk pertumbuhan bisnis Bapak Ibu semuanya. Matur suwun, terima kasih atas waktunya. Saya Apik Primadia undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Salam satu jiwa. Thank you, thank you.